Excuse me, sir. What happened to your horse? I don't know, sir. She started walking really slow, and I don't think she's gonna make it. Main kenyot bae udah kayak anggaran aja. Diam! Diam! Okay, let's get you home to rest. Okay. Diperlihatkan satu keluarga kecil terpencil, mereka adalah Elisa dan sang ibu, sebut saja Ijah, yang sangat religius. Setahun berlalu pasca meninggalnya sang ayah. Kini Elisa harus menerima kenyataan pahit lain karena ibunya sedang sakit parah. Tapi eta tiba-tiba ada yang datang. Ternyata itu adalah si tukang kenyot anggaran yang di awal tadi. Bernama Dunchan, mengaku utusan dari Departemen Keuangan yang hendak membebaskan lahan. Katanya daerah sini akan dibangun ibu kota baru. Tapi Ijah menolak dengan halus karena dalam hati dia merasakan adanya firasat buruk. Dunchan juga tidak menyerah, katanya dia akan memberinya waktu untuk berpikir sambil memberinya sejumlah uang sebagai DP. Aduh, tapi diam-diam Dunchan memperhatikan Ijah dari kejauhan. Dia melihat Ijah sedang sekarat alias sakitnya semakin parah. Keesokannya, Elisa pergi untuk mencari obat-obatan. Ceritanya hingga malam poek Lisa belum juga balik. Alhasil di rumah Bi Ijah yang lagi sendiri, tiba-tiba sudah ada si Dunchan saja. Dunchan rupanya merasa kasihan, tapi di samping itu juga Dunchan ingin membuat sebuah kelompok akan menjadikan Bi Ijah dan Lisa sebagai bangsanya. Sadar-sadar Bi Ijah kini sudah jadi vampire, tapi dia tidak terima karena baginya itu sama saja seperti berubah menjadi iblis dan memperingati si Dunchan supaya tidak menyentuh putrinya. Alhasil si Dunchan di sini sedikit ngadat karena Ijah tidak ada rasa bersyukurnya dan hal itu terlihat oleh Lisa yang baru kembali. Dunchan langsung ngenyot Lisa, tapi untungnya Bi Ijah bisa menghentikan Dunchan meski dirinya hampir modar dicekek. Gelut macam apa cenah itu, gengs? Kateuing atunya. Yang jelas si Dunchan di sini modar karena mereka telah membakarnya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Lisa yang melihat ibunya mulai menunjukkan hasrat perkenyotan, dia menyodorkan tangan supaya Bi Ijah bisa makan. Jadi gini gengs, keunikan dari film ini kita akan diperlihatkan vampir di dua zaman berbeda. Kali ini di awal transisi masuk zaman modern, kita diperlihatkan satu vampir yang asal-usulnya mungkin tetap dari Dunchan. Dia bernama Fiona.
Fiona rupanya tidak sendiri, melainkan bersama rekannya sesama vampir bernama Victoria. Ia melihat Fiona agak oleng, punya usut darah manusia pada zaman ini rupanya telah terkontaminasi. Banyak makanan dan air berbahan kimia yang telah mereka makan. Jadi itu sudah tidak sehat lagi bagi kita, ditambah saat ini dunia sedang sekarat. Makanya sebelum itu terjadi, Victoria memutuskan untuk pergi jauh menuju ke utara. Tapi Fiona tidak perlu khawatir, Victoria saat ini punya relasi manusia yang bisa menyediakan darah segar. Jadi nanti tak berikan kontaknya, dengan begitu Fiona tidak perlu lagi membunuh manusia untuk mendapatkan darah. Tapi Fiona juga harus berbaur dengan manusia, terutama bekerja, supaya Fiona bisa membeli darah. So who's following this? I'll give an example. Beberapa hari telah berlalu, Fiona juga sudah beraktivitas layaknya manusia, bahkan kuliah ngambil jurusan ekonomi. Karena situasi saat ini perekonomian sedang krisis, di kelas Fiona tergolong mahasiswa cerdas sampai menyita perhatian dosen bernama Profesor William. Next week is midterm and we will follow up with discussions on aggregate demand, okay? Have a good weekend. Jadi ceritanya Fiona sudah beberapa kali order darah segar, tapi kali ini ia kehabisan jadi terpaksa nyari darah di luar dengan ngenyot lagi orang sembarangan. Setelah itu pulang dan tidur karena hari akan segera caang. Tapi Fiona ketibraan sampai telat ngampus. Untungnya dia dapat toleransi karena kecerdasannya, namun tidak lama dari itu, Fiona batuk-batuk sampai mengganggu mahasiswa lain. Ia pun pergi ke toilet. Di sana Fiona muntah darah akibat keracunan darah manusia. Bu dosen yang khawatir pun segera nyusul, berdalih kalau Fiona hanya kemasukan angin. Lantas ia pun diajak minum teh di sebuah kafe. Di sana mereka saling curcol masalah pribadi, terutama Bu dosen yang katanya ingin melepas masa lajang, dan ada satu sesama dosen tapi beda universitas yang sedang si William pantau. Fiona pun memberi sedikit tips supaya Bu dosen lebih agresif dan jangan ditunda-tunda. Setelah itu, Fiona kembali ngorder darah, tapi kali ini uangnya gak cukup. Seperti biasa, Fiona harus menyerahkan apemnya untuk menutupi kekurangan. Tapi kali ini Fiona katanya tidak mod, si tukang darah yang maksa pun pada akhirnya harus terkenyot juga. Pertanyaannya, Fiona keracunan darah apa keracunan Johnny, cenah gengs? Hehe. Kateuing atunya. Anehnya, setiap korban tidak pernah diusut, lain dengan Profesor William yang mulai menghubungi profesor incerannya tapi tak kunjung diangkat. Barulah paginya si profesor nelpon balik, katanya semalam sibuk. William berdalih ngajak ketemuan untuk membahas proyek baru kampus. Tidak butuh waktu lama mereka pun segera bertemu. Sempat saling memuji, namun si profesor bercerita kenapa dia terlihat sangat bersinar-sinar karena katanya dia baru menikah sebulan yang lalu. Hal itu tentunya sangat nyelekit, tapi William mencoba ikut senang meski hatinya terluka. Setelah pertemuan itu, William yang bingung datang ke kos-kosannya Fiona, tapi Fiona yang semakin lemah pasca ngenyot darah si tukang darah Thea. Cuma dia tetap bersikap normal untuk mendengar curhatan William. Merasa kasihan, lantas Fiona pun ngenyot William untuk mengakhiri kesepiannya, dan hal itu juga berujung maut bagi Fiona. Di tempat lain, beberapa minggu setelah Fiona modar, diberitakan ekonomi semakin hancur, bank-bank pada tutup. Otomatis yang punya tabungan nyangkut, hanya beberapa yang beruntung bisa menemukan mesin ATM yang masih ada uangnya. Udah gitu, demo juga di mana-mana. Makanan mulai langka, bahkan tak jarang para manusia saling menyakiti, dan kita pun diperlihatkan satu vampir bernama Josephine yang ngenyot orang terluka secara sembarangan. Wah, bahkan ada vampir lain juga yang sama-sama sudah melakukan perkenyotan. Ternyata dia temannya Josephine bernama Elisa, curcol katanya terpaksa ngenyot orang karena membela diri.
Tentu hal itu tetaplah sangat fatal karena darah manusia kini layaknya sebuah racun. Jalan satu-satunya untuk memulihkan itu adalah harus mendapatkan darah murni dan darah tersebut kini cuma ada di satu tempat. Hey, you're not supposed to be in here. This building is closed. Epin nyogok security dengan koin kuno. Diduga koin ini memiliki harga stabil meski perekonomian sedang runtuh dan akan memberinya satu lagi ketika aku kembali ke sini dalam 2 hari. Ia pun akhirnya bisa mendapatkan darah dengan kualitas grade A. Tak lupa mencicipinya dulu sebelum pulang, lalu setelah itu diberikan ke Elisa. Di keesokan harinya, Mas Ceking yang tadi ribut sama tetangganya mendatangi wali kota mengeluhkan langkanya bahan pangan, datang untuk minta pekerjaan. Sayangnya lowongan pekerjaan yang dijanjikan belum juga nampak. Tapi sebagai wali kota yang adil, jujur dan tidak main laporin warganya, Ceking disuruh duel dengan anak baru. Yang menang maka dia yang akan ikut pawalkot. Starting position. Commence! And let's get it on! Ceking rupanya tidak seceking yang kita kira. Namun tiba-tiba si security datang, rupanya dia mau melapor kalau semalam ada cewek yang memberinya koin. Pak Walcott yang semu-semu heran pun bertanya dari mana kau mendapatkan koin ini. Jawaban pun si security lontarkan apa adanya. Cuma yang membuat dia bingung kenapa gadis itu ingin darah tapi nekat teuing. Yang jelas katanya dia akan memberinya 1 koin lagi nanti malam. Pak Walcott memberitahu kekasihnya bernama Entin kalau nilai tukar koin ini sangatlah besar sekali. Jadi kita bisa pergi dari tempat kumuh ini, tapi setelah aku mendapatkan satunya lagi, dan nyuruh Entin supaya tidak cerita ke siapapun. Tapi faktanya, Entin ternyata tidak mencintai Pak Walcott, melainkan hanya memanfaatkannya saja. Karena cinta Entin hanya untuk Ceking seorang, dan Entin memberitahukan perihal koin, supaya Ceking merebutnya kalau perlu bunuh mereka, lalu kita pergi dari sini. Elisa tak kunjung juga membaik, mungkin darah murninya kurang, jadi Epin akan pergi mengambilnya lebih banyak lagi. Cuma ceritanya Epin sudah kelar ngambil darahnya, tapi dia diikuti oleh Pak Walcott dan Pak Walcott diikuti oleh si Ceking Entin. Lisa rupanya sudah tidak tertolong lagi karena dia sudah modar. Di saat itulah Pak Walcott masuk menanyakan koin. Epin yang tak ingin nasibnya seperti Lisa akan memberikan semua koin asalkan tenang. Cuma Pak Walcott yang terus nodongin bedil, pada akhirnya Epin terpaksa harus ngenyot dia. Di luar, Ceking dan Entin malah cekcok. Betapa liciknya Entin. Dia yang ingin menguasai koin seorang diri, ngebedil si Ceking hingga tewas. Lalu setelah itu ngejar Epin yang tak berdaya lagi karena kebanyakan ngenyot darah kotor, tapi beruntung dia masih bisa melawan hingga Entin juga tewas di tempat. Gak paham, gengs. Gak bisa berkata-kata lagi sama film yang satu ini. Terlalu gege. Hehe. Salut, saya asli. Kalau misalkan ada yang nonton sampai akhir, coba komen siapa aja. Luar biasa pokoknya mah.